Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ferinda Putri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan teman saya. Resi Sujiwo Bijo Kangko. Di sini kami membuat tugas alat yang ditugaskan dari KMNI Universitas Negeri Lampung. Kami membuat prototipe pintu otomatis menggunakan sensor RFID RC552 berbasis Internet of Things. Topik bahasan yang akan kami bahas pada video ini adalah ada 5. Di antaranya ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Latar belakang. Pada alat ini kami membuat alat ini dengan latar belakang yang pertama, cara membuka pintu menggunakan kunci fisik seperti yang ada di pasaran merupakan cara tradisional yang memiliki banyak kekurangan. Di antaranya keamanan, lalu tingkat bisa hilang dari kunci tersebut. Lalu yang kedua adalah di tempat yang membutuhkan pengamanan tinggi, menggunakan kunci fisik tidaklah relevan mengingat tingkat kerawanan membukanya tanpa menggunakan kunci fisik. Lalu yang ketiga ada kemajuan teknologi sangatlah diperlukan kontribusinya dalam meningkatkan sistem keamanan yang lebih baik, sehingga kami menggunakan teknologi yang terbaru. Lalu yang keempat, sehingga peneliti membuat alat pengaman pintu dengan elektronik KTP dengan alat RFID tag karena di dalamnya terdapat chip yang menyimpan nomor ID yang unik. Jadi di chip tersebut memiliki ID yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini bagaimana kita membuat alat tersebut dan apa yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat prototipe pintu otomatis menggunakan sensor RFID RC552 dengan microcontroller berbasis IoT. Lalu yang kedua adalah bagaimana uji keandalan alat pengaman pintu rumah menggunakan KTP sebagai RFID tag. Oke, yang selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini kita memiliki 3. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Kami menggunakan lingkungan program Arduino IDE menggunakan bahasa C dengan library MFR C552. Lalu pada sensor NFC. Pada sensor NFC yang digunakan dalam penelitian ini adalah RFID RC552. Lalu yang ketiga adalah alat uji pengamanan. Kita menggunakan eKTP. Sensor NFC akan digunakan sebagai deteksi nilai tag kartu pada eKTP pengguna. Lalu pada tujuan penelitian, tujuan kami membuat alat ini adalah menghasilkan prototipe pintu otomatis menggunakan sensor RFID. Yang kedua, membuat keamanan pintu yang dapat terjaga lebih baik dibandingkan sistem pengaman tradisional. Lalu yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk memantau keadaan pintu dari jauh menggunakan blink. Landasan teori, di sini kami memiliki komponen yang akan digunakan untuk membuat alat tersebut. Yang pertama adalah ada RFID yang merupakan teknologi yang menggunakan metode Auto ID. Lalu ada ESP8266. Di sini merupakan platform yang sangat murah, tapi efektif digunakan untuk berkomunikasi, kontrol melalui internet, baik digunakan secara standalone. Lalu ada project board, sebuah sirkuit elektronika sebagai dasar konstruksi dan prototipe. Lalu ada kabel jumper, di sini merupakan kabel elektronik yang memiliki pin connector di setiap ujungnya. Lalu ada LCD, di sini adalah media untuk menampilkan informasi apa yang nanti ketika KTP itu di tap pada RFID. Lalu ada solenoid lock door, itu merupakan aktuator yang mampu melakukan gerakan linear, yaitu gerakan lurus menarik dan atau mendorong. Lalu di sini ada penelitian yang menjadi acuan kami untuk membuat alat ini adalah dari peneliti dapat dilihat di sini Eko Saputro,
Dengan judul penelitiannya, di sini menggunakan microcontroller Atmega 328 dengan metode penelitian Research and Development. Lalu ada dari ini, Imelda Simanjutak dan Agung Y. Basuki, merupakan dia menggunakan juga berbasis Atmega 328 dengan magnetic door, dengan metode penelitian, studi literatur, dan perakitan komponen serta rancang bangun alat dari prototipe. Lalu dari Azhar Kurnia, di sini Azhar Kurnia, M. Arimurti, dan Ramdan Nugraha, rancangan dan implementasi prototipe sistem kunci pintu menggunakan ektp dengan aplikasi Android. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Resi Sujiwo, dipersilakan. Baik teman-teman sekalian, di sini untuk mencapai penelitian kami pada tugas kali ini, kami menggunakan beberapa metode penelitian yang sudah kami rancang. Diantaranya adalah yang pertama, kami memfokuskan diri untuk melakukan studi pustaka, di mana kami mencari dan juga membaca referensi-referensi tertulis berupa buku, jurnal, ataupun karya tulis lainnya yang dapat ditemukan di internet. Kemudian yang kedua, kita melakukan analisa dan perancangan sistem. Perancangan sistem sendiri kami buat dengan bantuan software freezing, yang mana kita bisa melakukan skematik 2 dimensi, yang kemudian setelah itu kita akan melakukan pengujian, yang mana kita akan menguji setiap komponen apakah dapat berfungsi sesuai fungsinya masing-masing atau tidak. Baik. Nah, kemudian untuk alur kerja alat, yang pertama dilakukan adalah dengan menyalakan sistem. Kemudian set pintu default adalah pintu tertutup secara otomatis, yang mana nanti ketika ada scan kartu pengguna pada SP8266, jika scan-nya berhasil, maka akan melakukan 2 langkah. Yang pertama, membuka pintu dengan cara mengaktifkan relay, yang nantinya akan menggerakkan si solenoid lock door. Yang kemudian yang keduanya adalah dengan memberikan notifikasi pintu terbuka ke blink. Apabila gagal, maka pintu akan tertutup, dan juga di LCD akan menampilkan tulisan pintu tertutup. Kemudian pada aplikasi Blink sendiri, ketika tombol buka pintu aktif, maka pintu akan terbuka secara otomatis, dan jika tidak, maka pintu akan otomatis tertutup. Sekian dari alur kerja alatnya. Baik, dilanjut. Bisa dilanjut, Eka. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulan dari penelitian kali ini adalah yang pertama, alat pengaman pintu otomatis ini menggunakan ektp dan mampu membaca ID ektp dengan jarak maksimal hanya 1,8 cm menggunakan RFID reader dengan modul MFRC 522. Nah, kemudian yang kedua adalah aplikasi ini dibuat menggunakan aplikasi Blink, yang mana di sana sudah tersedia fitur IoT secara lengkap. Dan cukup sekian dari kesimpulan kami. Selebihnya saya kembalikan ke Eka Perinda. Dipersilakan. Oke, itu merupakan presentasi kami dari tugas alat pembuat pengaman pintu otomatis dengan menggunakan ektp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.